Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di suatu tempat. Ini sudah mulai berkabut. Tentu saja tidak hujan ya. Mungkin alam mengizinkan untuk membuat video ini. Yang tentu tempat ini sangat berpotensi sekali untuk dikelola dan dikembangkan. Karena yang pertama tempat ini berada di bawah lereng Gunung Argopuro. Tentu Gunung Argopuro ini bukan tempat yang asing lagi di kancah internasional. Setiap tahunnya banyak pengunjung dari berbagai daerah, bahkan ada dari luar negeri juga. Dan pintu masuk untuk pendakian dengan trek terpanjang di Jawa ini ada di Desa Badran. Dan tempat ini ke Desa Badran sekitar 1 sampai 2 kilo ya. Dan untuk ke Jalan Dusun ini sekitar 600 meter sudah jalan dusun di utara sana. Terus kelebihan yang kedua, tempat ini ada sumber mata airnya. Ini aset yang sangat luar biasa karena dengan adanya sumber mata air ini, tempat ini bisa dikelola. Misalkan mau dibuat kolam pemandian, ini sangat memungkinkan dengan view yang eh, sangat indah ini. Kalau saya lihat, kalau ada fasilitas eh, misalkan kolam pemandian, ini sangat cocok sekali. Misalkan takut terlalu monoton hanya kolam pemandian, bisa juga dibuat tempat kulineran ikan. Misalkan di sini bisa ada budidaya ikan, mau mengambil ikan lokal, ikan khas sini banyak sekali. Ada udang, terus ada ikan bader, ada ikan gabus, ada cilih, ada gleon. Ini ikan khas sini, ikan dari sungai sini yang rasanya tentu berbeda dari daerah lainnya. Terus bisa juga dibudidayakan lobster, lele, ikan nila, sehingga orang yang datang berkunjung ke sini selain rileks untuk mandi, untuk menikmati pemandangan, untuk mencari ketenangan, bisa juga kulineran di sini. Bisa dengan cara dipancing atau pakai jaring dan bisa dimasak di sini. Ini tempat yang sangat berpotensi sekali. Untuk pengelolaannya ya mungkin bisa di tahun-tahun yang akan datang bisa dikelola oleh desa atau oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi. Karena untuk memulainya ini harus diperkenalkan dulu tempatnya. Tempatnya sebagus apa, seindah apa, harus diperkenalkan dulu. Dan saya dalam rangka memperkenalkan tempat ini, eh, mau membuat video ini loh potensi yang ada di tempat ini. Tempat ini ada di Desa Sumberargo ya, Dusun Sumber Selatan. Untuk jalannya ini sangat mudah sekali. Ini dilalui juga oleh petani untuk ke ladang terus ke sawah, karena di bawah, di atas juga, di bawah, di atas ada sawah, terus ada kebun kopi, eh, ada tempat penanaman tembakau, sehingga tempat ini sangat berpotensi sekali. Dan misalkan hanya kolam tempat kuliner ini kurang memuaskan, masih kurang menarik perhatian banyak orang, bisa juga di sini dibuat aviari juga dengan berbagai macam jenis burung. Kan di sini burung-burung sudah mulai langka ya, seperti burung leci atau burung kacamata, burung perenjak di sini sudah tidak terdengar lagi suaranya. Ada burung terucuk, burung kutilang ini masih banyak di sini. Burung sirtu juga masih banyak. Burung kepodang, dulu di sini saya masih kecil ada burung kepodangnya. Sekarang sudah tidak ada, sudah hampir punah. Bisa juga di sini dibuat aviari, dibuat eh, sekat mungkin, atau langsung dilepas semua dalam satu kandang. Misalkan mau dibuat sekat, di sini bisa dipilah burung apa saja atau jenis-jenis reptil ya. Sehingga dengan seperti itu bisa menjadi daya tarik.
Jangan sepelekan ya tempat-tempat seperti ini. Kalau kita mau ngambil contoh, ada di Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Di situ ada sumber mata air Umbul Ponggok. Di situ dikelola, dibuat kolam pemandian, airnya jernih, bagus. Terus di dalamnya ditaruh sepeda motor untuk spot foto atau video, sehingga tempat itu menjadi sangat viral di media sosial. Dan dari hasil tempat wisata ini, desa itu bisa dikatakan menjadi desa terkaya ya di Indonesia, karena penghasilan bersihnya per tahun itu bisa mencapai 14 miliar. Bayangkan itu kalau dikelola dengan sebaik mungkin. Dan di tempat ini tidak menutup kemungkinan jika desa mungkin atau dari pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi mau mengambil kesempatan itu, tempat ini bisa dikelola, bisa menggunakan dengan cara yang saya sebutkan. Ada kolam pemandiannya, terus ada wisata kuliner ikan dengan berbagai macam jenis ikan, terus bisa juga dibuatkan aviari yang bisa menampung hewan-hewan yang ada di sekitar ini yang sudah hampir punah. Itu sangat memungkinkan sekali. Dan untuk biaya operasionalnya bisa juga ya dikelola dengan dibuatkan akun media sosial, dibuatkan TikTok, YouTube. Di situ aktivitas misalkan perawatan burung, terus waktu kulineran, banyaknya pengunjung ini bisa diabadikan dan diupload dari channel itu. Dan tidak menutup kemungkinan dari channel itu bisa untuk menjadi biaya operasionalnya. Dan kalau saya rasa tempat ini benar-benar sangat berpotensi. Tinggal bagaimana kita mau mengelolanya. Dan dalam rangka itu saya ingin memperkenalkan tempat ini karena tempat ini sangat berpotensi, tidak bisa dikelola dalam jangka waktu yang relatif dekat, mungkin bisa dikelola dalam jangka yang panjang, mungkin bisa 2 tahun ke depan atau mungkin bisa beberapa tahun ke depan, tergantung dari kepekaan yang punya dana. Tentu yang punya dana di sini ada pemerintah desa, ada pemerintah kabupaten, dan ada pemerintah provinsi. Dan untuk donatur lokal ini bisa dikatakan sulit lah di sini. Dan juga untuk menarik perhatian, misalkan setiap tahun ada acara di sini dimeriahkan dengan menghadirkan artis misalkan, atau bisa mengadakan lomba atau festival Agustusan mungkin bisa dilaksanakan di sini, sehingga tempat ini bisa dikenal oleh masyarakat banyak. Dan karena ini sudah mulai hujan ya, sudah mulai deras, mungkin konsep ini akan saya bahas panjang lebar di momen-momen selanjutnya, di video selanjutnya. Yuk yang menonton video ini bantu subscribe, bantu like, dan komentarnya bagaimana menurut kalian. Jika ide saya ini masuk kepada kalian, bantu share juga sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, dan share juga ke bagian pihak pemerintah juga. Mungkin pemerintah bisa berinisiatif, bisa mengambil langkah secepatnya. Terima kasih.